warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Udi Ramadan, Muhammad Gaddafi, Atika Hana, baiklah, kami akan menjelaskan tentang motor diesel. Karena itu, mesin diesel memiliki perbandingan kompresi lebih tinggi dibandingkan motor bensin, di mana perbandingannya yaitu 15:1 sampai 22:1. Sedangkan motor bensin memiliki perbandingan 6:1 sampai 12:1. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama, mesin diesel mempunyai efisiensi panas yang lebih besar. Artinya di sini motor diesel ini lebih hemat dibandingkan motor bensin. Yang kedua, mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan electric igniter, yang berarti kesulitannya lebih kecil dibandingkan motor bensin. Nah, yang ketiga keuntungannya yaitu momen pada mesin diesel tidak berubah, yang artinya motor diesel ini lebih efisiensi atau fleksibel dibandingkan motor bensin. Nah, di sini juga ada kerugiannya. Kerugiannya yang pertama, tekanan pembakaran maksimalnya hampir 2 kali motor bensin, yang berarti suara dan getarannya lebih besar dibandingkan motor bensin. Yang kedua, tekanan pembakarannya lebih tinggi, yang artinya motor diesel ini lebih berat dan lebih mahal. Yang ketiga, mesin diesel memerlukan sistem injeksi bahan bakar yang prasasti, yang berarti adalah pemeliharaannya yang lebih mahal. Yang keempat dan yang terakhir adalah mesin diesel mempunyai perbandingan kompresi yang lebih tinggi, yang artinya starter dan baterainya yang lebih besar. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prinsip kerja dari mesin diesel. Yang pertama yaitu di sini ada langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam ruang bakar atau silinder dengan cara dihisap oleh piston. Terlihat di sini piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dan katup masuk terbuka sehingga udara masuk melalui katup masuk dan dihisap oleh piston. Lalu setelah pada langkah hisap, selanjutnya langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, piston bergerak dari titik mati bawah seperti ini menuju ke titik mati atas. Pada saat piston menuju ke titik mati atas, kedua katup terbuka sehingga udara yang dihisap selama langkah hisap tadi itu dikompresikan dan tekanannya naik menjadi sekitar 30 kg per cm persegi, dengan temperatur yang naik juga sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius atau 932 sampai 1472 derajat Fahrenheit. Lalu setelah langkah kompresi, ada langkah pembakaran. Udara yang didorong tadi ke ruang bakar, udara lalu didorong ke ruang bakar pendahuluan. Seperti ini, atau pre-combustion chamber yang terdapat pada bagian atas masing-masing ruang bakar. Pada akhir langkah pembakaran, ignition nozzle ini itu terbuka dan menyemprotkan kabut ke dalam ruang bakar. Lalu campuran udara dan bahan bakar selanjutnya terbakar oleh panas yang dibangkitkan oleh tekanan. Lalu energi pembakaran yang mengekspansikan gas dengan sangat cepat dan
menyebabkan piston terdorong ke bawah, dan gaya dorong piston ke bawah diteruskan ke batang dan poros engkol, dan dirubah menjadi gerak putar untuk memberi tenaga pada mesin. Lalu langkah selanjutnya ada langkah buang. Pada saat langkah buang ini, piston dari titik mati bawah, itu menuju ke titik mati atas, dan katup buang terbuka, dan gas pembakaran dikeluarkan. Melalui titik katup buang. Dan gas buang akan habis pada saat piston mencapai titik mati atas. Dan juga setelah itu proses dimulai lagi. Dari langkah hisap. Selama mesin menyelesaikan 4 langkah, yang hisap, kompresi, pembakaran dan buang, poros engkol berputar 2 kali dan menghasilkan 1 tenaga. Dan ini disebut dengan siklus diesel. Mungkin itu saja penjelasan dari prinsip kerja motor diesel dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menunjukkan perbandingan mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama, kalau untuk mesin diesel, yang pada saat langkah hisap hanya udara yang dihisap masuk. Sedangkan pada mesin bensin, campuran udara dan bahan bakar dihisap masuk. Selanjutnya untuk langkah kompresi, pada mesin diesel, piston mengkompresikan udara untuk menaikkan tekanan dan temperatur. Sedangkan pada motor bensin, piston mengkompresikan campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya untuk langkah pembakaran, pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan ke dalam udara bertemperatur dan bertekanan tinggi dan terbakar oleh panas dari udara yang ditekan. Sedangkan untuk mesin bensin, busi menyalakan campuran yang bertekanan. Selanjutnya untuk langkah buang, pada mesin diesel, piston mendorong gas buang keluar dari silinder. Untuk langkah buang mesin diesel dan mesin bensin sama. Untuk pengaturan output tenaganya, kalau mesin diesel ini diatur oleh banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan. Kalau pada mesin bensin diatur oleh banyaknya campuran udara dan bahan bakar yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu macam-macam mesin diesel. Ruang bakar mesin diesel adalah merupakan bagian yang terpenting untuk menentukan kemampuan mesin diesel. Telah dikembangkan berbagai macam konfigurasi ruang bakar diesel untuk menjamin bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya, yang dapat mengurai, mengkabut, bercampur rata dengan udara. Cara yang digunakan di sini meliputi pembentukan saluran masuk pada kepala silinder sedemikian rupa sehingga udara berputar di dalam silinder, atau dengan jalan menambahkan ruang bakar yang dapat mempercepatkan ekspansi gas pada tahap pembakaran awal untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Ruang bakar yang digunakan pada kendaraan adalah untuk mesin diesel sendiri, yaitu ada ruang bakar langsung atau direct injection. Selanjutnya ruang tambahan tipe ruang bakar kamar depan, pre-combustion chamber, dan tipe kamar pusar, fuel chamber. Untuk tipe injeksi langsung, direct injeksi.
Injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama main combustion yang terdapat di antara silinder head dan piston. Ruang yang ada pada bagian atas piston merupakan salah satu bentuk yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Untuk keuntungan dari direct injection adalah penampang permukaan injeksi langsung yang kecil dapat mengurangi kerugian panas sehingga menaikkan temperatur udara yang dikompresikan dan menyempurnakan pembakaran. Pada tipe ini pemanasan awal tidak diperlukan untuk start dengan suhu udara sekitarnya normal. Efisiensi panas yang tinggi di sini dapat meningkatkan output dan menghemat penggunaan bahan bakar. Selanjutnya B, struktur silinder head lebih sederhana. Jadi kemungkinan deformasi karena panas akan lebih kecil. Selanjutnya, karena kerugian panasnya kecil, maka perbandingan kompresinya dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu kerugian direct injeksi. Pompa injeksi harus mampu menghasilkan tekanan tinggi yang diperlukan untuk mengatomisasikan bahan bakar dengan memaksanya keluar melalui nozzle tipe berlubang banyak. Kecepatan maksimumnya lebih rendah karena pusaran campuran bahan bakar lebih kecil daripada tipe ruang bakar kamar depan. Selanjutnya, tekanan pembakaran yang tinggi menimbulkan suara yang lebih keras dan resiko knocking lebih besar. Selanjutnya yang terakhir, mesin sangat peka terhadap kualitas bahan bakar. Biasanya diperlukan bahan bakar dengan mutu tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tipe ruang bahan bakar. Yang pertama ada tipe ruang bakar kamar pusar atau fuel chamber tipe. Seperti terlihat pada gambar di sini. Di sini adalah fuel chamber, yaitu mempunyai bentuk spiral. Udara yang dikompresikan oleh piston masuk ke dalam pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama atau main combustion chamber melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Berikutnya keuntungan yang pertama, dapat dicapai kecepatan mesin yang tinggi karena turbulensi kompresinya tinggi. Gangguan pada nozzle lebih kecil karena menggunakan pin type nozzle. Yang ketiga, tingkat percepatan mesin lebih luas dan operasinya yang halus membuat banyak digunakan untuk mobil penumpang. Nah, untuk kerugiannya, konstruksi silinder head, silinder block yang halus mempunyai banyak digunakan yang kedua kerugian, yang pertama konstruksi silinder head atau silinder block yang rumit. Yang kedua, efisiensi panas yang dikonsumsi bahan bakarnya lebih buruk daripada sistem injeksi langsung. Yang ketiga, menggunakan busi pijar. Tetapi ini kurang efektif untuk kamar pusar yang besar karena mesin tidak mudah start. Yang keempat, diesel shock akan lebih besar pada kecepatan rendah. Baiklah, itu adalah tipe-tipe kamar pusar atau sewer chamber tipe. Nah, berikutnya yaitu tipe ruang bakar kamar depan. Pada ini saya akan menjelaskan seperti terlihat di gambar ini, bahan bakar yang disemprotkan oleh injection nozzle ini
terlihat injection nozzle ke kamar depan atau ke combustion chamber. Sebagian akan terbakar di tempat dan sisa bahan bakar yang tidak terbakar akan melalui saluran kecil antara ruang bakar kamar depan ke ruang utama selanjutnya. Berikut keuntungan. Yang pertama, pemakaian jenis bahan bakar lebih luas. Bahan bakar yang relatif kurang baik dapat digunakan dengan sistem pembakaran yang telah pekat. Yang kedua, mudah memeliharanya karena tekanan injeksi bahan bakar relatif rendah dan mesin tidak begitu peka terhadap perubahan timing injeksi. Yang ketiga, karena di sini digunakan turtle TP nozzle, maka diesel knob dapat dikurangi dan kerja mesin lebih tenang. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama, biaya pembuatan lebih tinggi karena bentuk silinder yang rumit. Yang kedua, diperlukan starter yang lebih besar. Starter mesin sulit oleh karena diperlukan glow plug. Yang ketiga, pemakaian bahan bakar relatif lebih boros. Nah, mungkin itu tipe kamar pusar dan juga tipe ruang bakar kamar depan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konstruksi mesin diesel. Yang pertama itu komponen utama yang terdiri dari silinder head. Yang kedua, silinder block. Yang ketiga, piston. Lalu connecting rod. Dan selanjutnya timing gear. Selanjutnya crankshaft. Selanjutnya flywheel. Lalu kita masuk pada sistem pelumasan yang terdiri dari oil pan. Lalu dalamnya ada oil pump. Selanjutnya ada oil filter. Lalu selanjutnya ada oil cooler. Lalu kita masuk pada sistem pendinginan yang terdiri dari radiator dan termostat. Lalu ada water pump di dalam ini dan V-belt. Dan yang terakhir cooling fan. Selanjutnya kita masuk pada sistem intake dan exhaust yang terdiri dari air cleaner dan vacuum pump. Lalu intake dan exhaust manifold. Lalu exhaust pipe dan muffler. Selanjutnya sistem bahan bakar yang terdiri dari injection pump dan injection nozzle. Lalu ada feed pump dan fuel tank dan fuel filter. Yang terakhir water sedimenter. Lalu komponen yang terakhir itu sistem kelistrikan yang terdiri dari starter. Lalu ada glow plug. Dan yang terakhir alternator. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.